Salam hangat dari kelompok 3. Kesempatan kali ini kami akan menyajikan video penerapan berpikir kritis dalam proyek ujian akhir semester. Mata kuliah Soft Skills. Berita pilihan, berita 1. Prabowo akui komunikasi publik pemerintahannya buruk. Izinkan kami memperkenalkan anggota-anggota kelompok kami. Ade Nisa Nabila F. Astafi Nelika, Christina Pierani Lucia, Filius, M. Farel Aziz, Rasti Safila Gultom, Triandari Restu Intan Purnamasari, Yuselina Anindya Putri, Yosua Immanuel Santoso. Selamat menyaksikan. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih untuk kesempatannya. Dalam kesempatan kali ini kami akan membahas apa itu critical thinking atau berpikir kritis. Berpikir kritis merupakan kemampuan untuk menganalisa, mengevaluasi, dan mensintesis informasi secara objektif dan juga rasional. Berpikir kritis tidak hanya melibatkan kemampuan untuk berpikir dengan jelas dan logis, tetapi juga untuk mempertanyakan asumsi, menyaring bukti, dan mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan yang matang. Di dalam video ini, kami akan menggali berbagai konsep penting yang terkait dengan berpikir kritis, yaitu jenis-jenis klaim, analisis kritis, hingga argumen secara logis. Kelompok kami juga telah memilih berita yang dijadikan sebagai acuan dan contoh soal, yaitu Prabowo akui komunikasi publik pemerintahnya buruk. Katanya, ini tanggung jawab saya. Berita ini dirilis oleh media online Tempo. Saat ini kita akan membahas salah satu konsep dasar dalam berpikir kritis, yaitu klaim. Sebelumnya, apa itu klaim? Klaim adalah sebuah pernyataan yang menyampaikan pendirian atau posisi seseorang terhadap sebuah hal, namun belum tentu dapat langsung diterima sebagai kebenaran. Tanpa disertai dukungan bukti dan alasan yang memadai, klaim memerlukan pengujian melalui proses berpikir rasional agar dapat diterima secara logis. Klaim juga merupakan pernyataan yang bersifat menyeluruh atau menyimpulkan banyak hal secara luas. Tanpa merinci bukti konkret, klaim biasanya tidak langsung menyebut data atau contoh spesifik, melainkan menyatakan kecenderungan pola atau situasi umum. Klaim bukanlah hanya sekedar pendapat pribadi. Klaim merupakan titik awal dari proses penalaran kritis yang memerlukan argumen yang dapat dipertanggungjawabkan. Prabowo juga mengatakan banyak dari mereka yang berasal dari berbagai latar belakang dan belum cepat menyesuaikan diri dengan komunikasi publik. Kata banyak dari mereka merupakan bentuk generalisasi, yaitu sebuah kesimpulan akan sesuatu atas sekelompok orang tanpa menjelaskan siapa yang dimaksud, berapa jumlah mereka, atau dalam hal apa mereka tidak dapat menyesuaikan diri. Contohnya, tidak disebut siapa sajakah mereka, dari unit apakah mereka bekerja, atau bagian mana yang bermasalah. Saat ini kita akan membahas mengenai klaim faktual. Klaim faktual adalah sebuah pernyataan yang menyatakan sesuatu sebagai kenyataan yang dapat diverifikasi kebenarannya melalui pengamatan, data, bukti empiris, atau sumber terpercaya lainnya. Klaim ini tidak bersifat opini atau asumsi atau bahkan dugaan semata, melainkan dapat diuji dan dibuktikan benar atau tidaknya berdasarkan fakta objektif. Klaim faktual memiliki beberapa elemen. Yang pertama, klaim faktual dapat diuji dan diverifikasi. Artinya, klaim ini bisa dibuktikan melalui penelitian, dokumen resmi, statistik, atau observasi nyata. Yang kedua, bersifat objektif. Klaim faktual tidak tergantung pada pendapat atau perasaan pribadi, melainkan mengacu pada realita yang dapat dipertanggungjawabkan. Dan yang ketiga, memiliki sumber atau data pendukung. Seringkali klaim faktual disertai dengan rujukan yang berasal dari laporan, catatan sejarah, data ilmiah, atau informasi resmi. Prabowo juga mengatakan bahwa sengaja menyelenggarakan acara sarasehan ekonomi bersama para ekonom dan investor karena ingin lebih komunikatif dengan keadaan saat ini. Pernyataan tersebut termaksud klaim faktual karena menyatakan tindakan nyata atas penyelenggaraan sarasehan ekonom dan alasan eksplisit yang diutarakan langsung oleh Prabowo Subianto.
Kalimat tersebut dapat diverifikasi juga sebagai bentuk acaranya sudah benar-benar terjadi dan disebutkan waktu dan tempatnya, yaitu 8 April 2025 di Menara Mandiri, Jakarta. Meski memuat niat pribadi karena ingin lebih komunikatif, bagian itu merupakan kutipan langsung dari pernyataan publik dan tetap bisa dikategorikan sebagai klaim faktual karena mengutip pernyataan tokoh secara objektif. Selanjutnya, di dalam jenis-jenis klaim terdapat klaim nilai. Klaim nilai adalah pernyataan atau proposisi yang menetapkan penilaian positif atau negatif terhadap sesuatu, atau menyatakan apa yang seharusnya terjadi, bukan hanya apa yang ada. Klaim nilai biasanya menggunakan bahasa yang mengandung penilaian moral, etika, estetika, atau preferensi tertentu. Dalam klaim nilai biasanya mengandung penilaian atau evaluasi terhadap sesuatu, bahwa biasanya bersifat subjektif dan mengandung opini tentang baik atau buruk, benar atau salah. Contohnya, Prabowo mengatakan, "Saya sadar beberapa minggu lalu bahwa komunikasi dari pemerintah yang saya pimpin memang agak kurang. Dan itu adalah tanggung jawab saya." Kata agak kurang, yang merupakan penilaian terhadap kualitas komunikasi publik pemerintahannya, ini mencerminkan klaim nilai karena menilai suatu tindakan sebagai baik atau buruk. Klaim subjektif dan klaim objektif. Klaim subjektif adalah klaim yang didasarkan pada pandangan, perasaan, pendapat, atau penilaian pribadi seseorang. Klaim ini tidak dapat diuji kebenarannya secara universal karena sangat dipengaruhi oleh pengalaman, preferensi, atau interpretasi individu. Contohnya, Prabowo akui komunikasi publik pemerintahannya buruk. Pernyataan ini bersifat subjektif karena didasarkan pada opini, perasaan, atau penilaian pribadi dari Prabowo tentang kualitas komunikasi publik pemerintahannya buruk. Penilaian ini dapat berbeda tergantung pada perspektif individu. Sebaliknya, klaim objektif adalah klaim yang didasarkan pada fakta, data, atau bukti yang didapat diverifikasi secara independen dan tidak dipengaruhi oleh perasaan, pendapat pribadi. Klaim yang dapat diuji kebenarannya oleh siapa saja yang menggunakan standar yang sama. Contohnya, Prabowo mengatakan sengaja menyelenggarakan acara sarasehan ekonomi bersama para ekonom dan investor. Pernyataan ini bersifat klaim objektif karena merupakan fakta yang dapat dibuktikan atau diverifikasi kebenarannya melalui fakta atau data. Yaitu bahwa Prabowo menyelenggarakan acara sarasehan ekonomi adalah pernyataan yang bisa dicek kebenarannya sehingga termasuk klaim objektif. Klaim deskriptif adalah klaim yang menyatakan apa adanya, menggambarkan fakta atau realitas tanpa memberikan penilaian atau rekomendasi. Klaim ini bersifat melukiskan sesuatu sebagaimana apa adanya dan dapat diuji kebenarannya melalui observasi atau verifikasi empiris. Contohnya, Presiden Prabowo Subianto menyadari pemerintahannya memiliki komunikasi yang buruk dalam menyampaikan kebijakan kepada publik saat menghadiri sarasehan ekonomi di Menara Mandiri, Jakarta, Selasa 8 April 2020. Pernyataan tersebut adalah klaim deskriptif karena menyajikan informasi faktual tanpa memberikan penilaian atau opini. Dalam pernyataan tersebut menjelaskan atau menggambarkan fakta tentang tindakan dan keadaan yang terjadi tanpa memberikan penilaian di mana situasi yang dilakukan oleh Prabowo. Bahwa Prabowo menyadari adanya masalah komunikasi pemerintahannya yang merupakan gambaran atau deskripsi kejadian. Di era yang serba cepat ini, kita dibanjiri oleh informasi dari berbagai arah, media sosial, berita daring, video pendek, bahkan percakapan sehari-hari. Namun, tidak semua informasi yang kita terima bisa langsung kita percaya. Maka dari itu, kemampuan untuk menganalisis kritis menjadi hal yang sangat penting. Kita harus mampu bertanya pada diri sendiri, apakah informasi ini benar atau justru hoax? Sebelumnya, izinkan kami untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan analisis kritis. Analisis kritis adalah sebuah pendekatan untuk menilai, mengevaluasi, dan menganalisis suatu kasus atau masalah dengan menggunakan teknik identifikasi, analisis, dan evaluasi yang sistematis. Untuk dapat mengetahui apakah berita yang sedang kita baca atau sedang viral adalah sebuah hoax atau sebuah kebenaran, kita memerlukan analisis kritis. Kita tidak bisa langsung membagikan informasi hanya karena itu sedang viral atau membuat kita marah. Kita perlu memeriksa siapa sumbernya. Adakah bukti pendukung? Apakah media yang memberitakan kredibel? Dan adakah pihak yang diuntungkan dari penyebaran berita tersebut? Tujuan dari analisis kritis adalah untuk menyelidiki berbagai sudut pandang, memeriksa data atau informasi yang ada, dan membangun kesimpulan yang lebih objektif dan informatif. Dalam konteks berita, analisis kritis memungkinkan kita untuk melihat lebih dalam apakah informasi yang diberikan akurat, bagaimana relevansinya, serta bagaimana sudut pandang atau bias tertentu dapat mempengaruhi pemahaman kita. Untuk membantu kita memahami lebih dalam tentang berita ini dengan menggunakan analisis kritis, ada beberapa hal yang perlu untuk kita lakukan. Pertama,
tahap identifikasi. Tentukan siapa, apa, dan apa yang dibicarakan. Misalnya, dalam berita, Prabowo akui komunikasi publik pemerintahannya buruk. Tanggung jawab saya. Kita dapat mengetahui bahwa Prabowo Subianto mengakui adanya masalah dalam komunikasi publik pemerintahannya. Kedua, melakukan analisis. Kita dapat menggali lebih dalam alasan dibalik pernyataan tersebut. Dari kutipan, saya sadar beberapa minggu lalu bahwa komunikasi dari pemerintahan yang saya pimpin memang agak kurang, dan itu adalah tanggung jawab saya. Kita bisa menganalisis apakah pengakuan Prabowo menunjukkan kesadaran atas masalah komunikasi atau sekedar respon politik untuk meredakan kritik. Apakah ini mencerminkan upaya nyata perbaikan atau hanya retorika politik? Lalu yang terakhir, tahap evaluasi. Evaluasi pengakuan ini terlihat dari respon publik dan media. Pada pernyataan, Ketua Umum Partai Gerindra ini mengatakan dirinya mulai membentuk tim kecil untuk langsung bekerja setelah ditetapkan menang pemilihan presiden oleh Komisi Pemilihan Umum, menunjukkan upaya Prabowo membentuk tim untuk memperbaiki komunikasi. Namun, apakah tim ini cukup efektif dalam meningkatkan komunikasi publik dan mengembalikan kepercayaan masyarakat? Pengakuan ini bisa saja menjadi awal dari perbaikan, tetapi apakah itu cukup untuk mengubah citra pemerintahan yang sebelumnya dinilai buruk dalam hal komunikasi publik? Melalui pendekatan ini, kita dapat mengevaluasi dan memberikan pandangan yang lebih komprehensif tentang bagaimana berita ini seharusnya dipahami dan apa pengaruhnya bagi masyarakat. Sebelum kita bisa mengidentifikasi sebuah informasi itu hoax atau bukan, kita harus tahu dulu apa itu hoax. Hoax adalah informasi palsu atau menyesatkan yang disebarkan dengan maksud tertentu. Bisa untuk menipu, melakukan opini, memecah belah, atau bahkan hanya sekedar sensasi. Ciri utama hoax adalah tidak memiliki sumber yang jelas, tidak diverifikasi, dan seringkali bersifat provokatif atau emosional. Berita ini didasarkan pada fakta adalah berita yang bisa ditelusuri kebenarannya. Contohnya, saya sadar beberapa minggu lalu bahwa komunikasi pemerintahan yang saya pimpin memang agak kurang, dan itu adalah tanggung jawab saya. Pernyataan Prabowo tersebut termasuk kategori kritik internal dan evaluasi diri pemerintah, yang sebenarnya penting dalam pemerintahan demokrasi. Kritikan terhadap cara berkomunikasi pejabat baru juga merupakan bagian dari proses adaptasi dan profesionalisasi dalam pemerintah, bukan rekayasa informasi. Hal ini adalah dinamika wajar yang terjadi ketika ada pergantian kepemimpinan dan orang-orang baru mulai menyesuaikan diri. Kalimat tersebut adalah pengakuan pribadi Prabowo tentang kekurangan dalam pemerintahannya. Hal ini termasuk pernyataan langsung, bukan karangan ataupun manipulasi. Jika dianggap hoaks, mungkin karena ada orang yang tidak percaya Prabowo sungguh-sungguh mengakui kelemahannya. Namun, hal tersebut bukanlah berita hoaks, melainkan hal itu adalah pendapat atau penafsiran. Poin ketiga dalam berpikir kritis adalah argumen. Argumen adalah pernyataan atau rangkaian pernyataan yang bertujuan untuk meyakinkan orang lain tentang suatu pandangan, didukung oleh premis dan kesimpulan. Saya sadar beberapa minggu lalu bahwa komunikasi dari pemerintah yang saya pimpin memang agak kurang, dan itu adalah tanggung jawab saya, kata Prabowo. Pernyataan tersebut adalah sebuah argumen karena pemerintah saat ini memiliki komunikasi yang kurang baik, dan sebagai pemimpin, Prabowo bertanggung jawab atas hal tersebut. Prabowo menyatakan bahwa buruknya komunikasi kabinetnya merupakan tanggung jawab dirinya selaku pemimpin negara. Itulah tadi contoh dari argumen. Saat ini mari kita belajar apa yang dimaksud dengan encounter. Encounter adalah argumen yang menentang atau membantah argumen utama. Biasanya untuk memperkuat diskusi dengan menunjukkan kelemahan. Contohnya, saya sadar beberapa minggu lalu bahwa komunikasi dari pemerintah yang saya pimpin memang agak kurang, dan itu adalah tanggung jawab saya, kata Prabowo. Sebagai encounter, Prabowo menyadari kesadaran komunikasi dari pemerintahannya buruk. Encounter di sini berarti harus menerima konsekuensi dengan tindakan yang telah dilakukan, seperti mendapatkan kritik dari masyarakat. Dari argumen dan encounter, mari kita sama-sama memahami jenis-jenisnya. Argumen terbagi menjadi dua, yaitu argumen deduktif dan argumen induktif. Argumen deduktif adalah perpindahan klaim dari premis umum ke kesimpulan spesifik yang pasti benar jika premisnya benar. Contohnya, yang bisa seketika itu hanya Nabi Musa yang punya tongkat. Kita manusia tidak bisa seketika. Semua itu adalah perencanaan, ujar Prabowo. Argumen deduktif memiliki struktur, yaitu premis umum. Hanya Nabi Musa yang bisa melakukan sesuatu secara seketika. Premis khusus, pemerintah yang dipimpin oleh manusia tidak bisa memiliki kekuatan. Kesimpulan, pemerintah tidak dapat memberikan hasil secara instan karena semua butuh proses. Argumen induktif adalah klaim yang
yang berpindah dari pengamatan spesifik ke kesimpulan yang bersifat probabilitas atau tidak pasti. Contohnya, mungkin karena baru dalam posisi pemerintahan yang selalu disorot, jadi kadang-kadang orang yang dari dunia perencana atau dunia survei atau akademis muncul di panggung politik kurang cepat menyesuaikan. Menurut saya, ujar Prabowo. Serupa namun tidak sama dengan argumen deduktif, argumen induktif juga memiliki struktur yang jelas, yaitu kasus-kasus khusus beberapa orang di pemerintahan berasal dari latar belakang non-politik. Kesimpulan, kesalahan komunikasi berasal dari ketidaksiapan para kabinet yang baru masuk ke pemerintahan. Teman-teman, saat ini kita akan masuk ke pola deduktif spesifik. Apa itu pola deduktif spesifik? Ini adalah metode berpikir dimulai dari premis umum ke kasus-kasus khusus. Dalam penulisan, ini dapat digunakan untuk menarik kesimpulan dari informasi yang lebih luas. Contohnya di sini kita bisa mengambil Prabowo berdalih dia memiliki prinsip kinerja berbasis bukti, sehingga dia enggan berbicara ke publik tanpa bukti nyata. Ia menyebut dirinya hanya mau dinilai berdasarkan prestasi saja. Teman-teman, pola deduktif spesifik harus memiliki dua premis, yaitu premis umum dan premis khusus. Contoh dari premis umum adalah komunikasi yang buruk dapat mengakibatkan kesalahpahaman publik. Sedangkan premis khusus contohnya adalah pemerintahan Prabowo memiliki komunikasi yang buruk, sehingga harus memiliki kesimpulan, yaitu kesalahpahaman publik dapat terjadi dalam pemerintahan Prabowo. Sekarang kita lanjut ke pembahasan ponens. Kira-kira apa itu ponens? Ponens adalah aturan logika yang menyatakan bahwa jika suatu premis bersifat benar, maka kesimpulan yang dihasilkan juga benar. Struktur logikanya adalah jika P, maka Q. P, Q. P, maka Q. Prabowo mengklaim bahwa timnya bekerja selama 5 bulan tanpa diliput media. Bahkan, katanya, jika diliput media pun media sulit bekerja, karena mereka ingin bukti seketika. Ini adalah penggalan kalimat yang termasuk dalam ponens. Kenapa begitu? Karena pola kalimatnya P, Q menjadi Q. Saat ini kita akan masuk ke premis deduktif. Kira-kira apa itu premis deduktif? Premis deduktif adalah pernyataan yang mendasari argumen deduktif. Ada dua jenis premis dalam topik ini. Premis yang pertama adalah premis mayor dan yang kedua adalah premis minor. Premis mayor adalah pernyataan umum yang menjadi dasar argumen, dan premis minor adalah pernyataan khusus yang mendukung premis mayor. Contohnya adalah, saya sadar beberapa minggu lalu bahwa komunikasi dari pemerintah yang saya pimpin memang agak kurang, dan ini menjadi tanggung jawab saya, kata Pak Prabowo. Nah teman-teman, pola pernyataan tersebut memiliki premis mayor, yaitu semua pemimpin yang tidak berkomunikasi dengan baik akan menghadapi kritik. Premis minornya, Prabowo mengakui bahwa komunikasi pemerintahannya buruk, sehingga kesimpulannya, maka Prabowo akan menghadapi kritik terkait komunikasi publiknya. Kita akan memasuki penjelasan berikutnya, yaitu tentang tolerance. Kira-kira apa itu tolerance? Tolerance adalah aturan logika yang menyatakan bahwa jika kesimpulannya tidak benar, maka premisnya juga tidak benar. Struktur logikanya adalah jika P, maka Q. Tidak Q, maka tidak P. Ini berbeda ya dengan yang sebelumnya, ponens. Dikutip dari laman Tempo Online, Prabowo bilang, yang bisa seketika itu hanya Nabi Musa yang punya tongkat. Kita manusia biasa, tidak bisa seketika. Semua itu adalah perencanaan, ujarnya. Mengapa pernyataan tersebut kira-kira disebut argumen tolerance? Karena tidak ada subjek Q, sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa komunikasi antara pemerintah dan media itu kurang baik. Berdasarkan pernyataan sebelumnya, jika komunikasi pemerintah baik, maka kebijakan publik pun akan mudah dipahami. Hipotesis adalah dugaan atau jawaban sementara terhadap masalah yang perlu diuji kebenarannya. Melalui data dan fakta, berfungsi memberikan jawaban sementara terhadap masalah penelitian. Contohnya, Prabowo berdalih dia memiliki prinsip kinerja berbasis bukti sehingga dia enggan berbicara ke publik tanpa bukti nyata. Ia menyebut dirinya hanya mau dinilai berdasarkan prestasi. Kalimat tersebut termasuk dalam hipotesis karena disebutkan bahwa Pak Prabowo mengatakan bahwa ia memiliki prinsip kinerja, namun ia enggan berbicara tanpa bukti. Disjungtif berkaitan dengan atau dalam logika, menunjukkan adanya pilihan atau alternatif. Bisa merujuk kepada pernyataan ataupun argumen yang mengandung pilihan. Contohnya, apakah itu beneran seperti itu? Atau cuma jokes? Karena mereka menanggapinya dengan jokes. Kalimat tersebut merupakan disjungtif karena Hasan Nasbi memberikan pernyataan yang memiliki dua argumen. Dilema adalah situasi membingungkan yang memicu pemikiran mendalam karena tidak ada solusi yang jelas dan membuat individu mempertimbangkan perspektif sebelum mengambil keputusan. Contohnya, mungkin karena baru dalam posisi pemerintahannya selalu disorot, jadi kadang-kadang orang dari dunia berencana atau dunia survei atau akademis muncul di panggung publik kurang cepat menyesuaikan menurut saya. Dalam paragraf tersebut, terdapat kata mungkin yang menunjukkan bahwa opini yang diberikan oleh Pak Prabowo masih bimbang atau kurang jelas yang menunjukkan kalau apa yang disampaikan olehnya termasuk ke dalam dilema. Argumen induktif spesifik.
Argumen induktif spesifik adalah jenis argumen yang menyimpulkan suatu kesimpulan umum berdasarkan pengamatan atau pengalaman terhadap kasus-kasus tertentu. Artinya, kita menarik generalisasi dari beberapa contoh yang dianggap mewakili keseluruhan. Argumen induktif spesifik menarik kesimpulan umum dari kasus individual atau spesifik. Dalam argumen ini, seorang mengamati sejumlah kecil fakta atau peristiwa dan kemudian membuat kesimpulan bahwa fakta atau peristiwa tersebut secara umum berlaku atau akan terjadi lagi di masa depan. Argumen induktif spesifik memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, berasal dari observasi nyata, seperti hasil dari pengamatan, eksperimen, atau pengalaman. Yang kedua, mengarah ke kesimpulan umum. Kesimpulan mencakup hal-hal di luar situasi nyata, tidak memberikan jaminan kebenaran absolut, karena pada akhirnya bersifat prediksi, bukan pasti. Berdasarkan berita dari Tempo.co yang berjudul Prabowo akui komunikasi publik pemerintahan yang buruk, tanggung jawab saya, Presiden Prabowo Subianto secara terbuka mengakui kegagalan komunikasi publik pemerintahannya dan mengakui bahwa dia sendiri bertanggung jawab atas kegagalan tersebut. Berikut adalah argumen induktif khusus yang dapat kita buat berdasarkan pernyataan ini. Yang pertama, premis spesifik. Presiden Prabowo mengakui kekurangan komunikasi publik dan mengakui bahwa dia bertanggung jawab atas masalah ini sendiri. Yang kedua, kesimpulan umum. Jadi, informasi dan kebijakan pemerintah saat ini kurang. Argumen tersebut bersifat induktif karena mengambil kesimpulan umum dari satu pernyataan tertentu yang diucapkan oleh Presiden Prabowo. Meskipun hanya berdasarkan satu contoh, pengakuan Presiden, kesimpulan ini dianggap logis karena berasal dari sumber yang memiliki otoritas tertinggi dalam pemerintahan. Namun, perlu diperhatikan bahwa argumen induktif tidak memberikan keyakinan mutlak. Jika ada bukti tambahan seperti evaluasi lembaga independen, pendapat publik, atau analisis media tentang komunikasi pemerintah, maka kesimpulan tersebut dapat diperkuat atau dibatalkan. Kesesatan berpikir informal atau informal fallacy adalah kesalahan dalam penalaran yang terjadi dalam percakapan sehari-hari atau argumen formal. Kesalahan ini lebih berkaitan dengan masalah bahasa, konteks, ataupun relevansi daripada struktur logika formal. Kesesatan ini seringkali menyesatkan karena dapat memanipulasi emosi, prasangka, atau ketidaktahuan lawan bicara kita. Kesesatan informal dapat diklasifikasikan menjadi 3 jenis utama. Yang pertama ada kesesatan relevansi, argumen yang tidak relevan dengan topik, misalnya menggunakan ancaman atau ad baculum, atau memanfaatkan emosi yaitu ad misericordia. Lalu ada kesesatan ambiguitas, yaitu kesalahan akibat penggunaan kata atau frasa yang ambigu dan bermakna ganda. Dan yang terakhir, ada kesesatan presumsi atau pengandaian. Jadi argumennya mengandung asumsi tidak terbukti atau pernyataan yang mengarahkan kepada suatu hal. Pada berita Prabowo akui komunikasi publik pemerintahannya buruk, tanggung jawab saya, terdapat kesesatan berpikir informal. Mari kita analisa bersama-sama. Yang bisa seketika itu hanya Nabi Musa yang punya tongkat. Kita manusia tidak bisa seketika. Semua itu adalah perencanaan. Hal tersebut adalah kesesatan relevansi berupa analogi yang tidak relevan. Prabowo membandingkan ekspektasi masyarakat terhadap kecepatan perubahan dengan mukjizat Nabi Musa. Padahal masyarakat tidak menuntut keajaiban, melainkan penjelasan dan keterbukaan. Analogi ini mengalihkan perhatian dari substansi kritik atau buruknya komunikasi publik ke hal yang tidak relevan, yaitu keajaiban. Argumentum ad hominem adalah kesesatan relevansi di mana seseorang menyerang karakter, latar belakang, atau situasi pribadi lawan bicara, alih-alih menanggapi argumen yang diajukan. Tujuannya adalah untuk merusak kredibilitas lawan tanpa membahas substansi perdebatan. Ad hominem memiliki 3 bentuk utama. Yang pertama adalah merendahkan atau abusive. Itu biasanya menyerang sifat pribadi lawan. Yang ketiga, circumstantial, yaitu menyatakan bahwa argumen lawan bias karena latar belakang atau kepentingannya. Yang ketiga, tu kue atau kamu juga, itu menuduh lawan melakukan hal yang sama dengan yang ia kritik. Pada berita Prabowo akui komunikasi publik pemerintahannya buruk, tanggung jawab saya, terdapat argumen tum ad hominem. Pernyataan Hasan Nasbi tersebut adalah contoh nyata dari argumentum ad hominem abusive, karena menyerang pribadi pihak lain, di mana pada konteks ini adalah jurnalis Tempo, tanpa membahas substansi kritik yang mereka sampaikan. Terima kasih telah menyaksikan video kami mengenai critical thinking atau berpikir kritis. Salam hangat sekali lagi dari kelompok 3. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.